Zuma kepanasan karena pemuda ini sebut Kristen itu diajarkan kasih. Dia sebut di mana ajaran Kristen mengajarkan tentang ajaran kasih. Zuma suka sekali memframing, orang Kristen itu bingung, Allah itu nama Tuhan Islam, banyak Kristen yang mualaf. Kata-katanya pun terlihat kalau dia penuh dengan kebencian dengan iman Kristen, tidak semua orang Kristen bingung. Tidak semua Kristen memahami kata Allah yang dipakai kekristenan itu adalah Tuhan Muslim, bahkan tidak sedikit juga Islam yang murtad juga karena mereka menggunakan akal. Sebentar kita akan melihat penjelasan ngawur Zuma, dan sebentar kita akan menanggapi penjelasan ngawur yang mungkin beberapa orang menganggapnya benar, namun kita akan tunjukkan kesalahannya bersama-sama. Iya, silakan. Selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Oke lah, ini kan sering mengganjal dari perbuatan saya sering menonton di TikTok. Cuma yang jadi pertanyaan saya Bang Suma, Siap. awal mulanya penggunaan kata ucapan Allah itu sebetulnya yang pertama kali oleh siapa? Terus siapa yang memberi nama? Iya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'anul Karim kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab, dan kemudian Al-Qur'an ini musaddiqal lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kemudian. Memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata apa Tuhan memperkenalkan namanya? Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Ini. Jelas itu. Jadi Allah pertama kali memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tidak Yesus memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah? Pernah nggak Tuhannya Bani Israel memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah? Nggak pernah kulihat di kitab Anda. Maksud saya penyebutan siapa yang memberi nama itu? Allah yang memberikan namanya. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ada dalilnya? Al-Quran surat Taha ayat 14. Kata Allah itu atau nama atau gelar ya? Itu nama. Gelar itu Tuhan. Siapa yang memberi nama itu? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udahlah bang. Kalau Anda nggak bisa diskusi, bertanya aja susah. Gimana dong? Saya bingung ya. Anda Kristen kan? Wajar Anda bingung. Ya, lanjut. Kristen kan ya? Iya. Oh, saya pantas. Kristen, cuma pantas. Terlahir dari Majemuk ya. Ada juga kakak saya kan sudah menikah. Majemuk ya. Iya. Cuma saya kan dalam keluarga saya itu tidak ditekankan untuk yang fanatik kepada satu agama. Oh, nggak bisa. Kalau kami harus fanatik. Ah, itulah kami harus fanatik, Bang. Kalau orang tua saya bilang kalau fanatik kita bisa mentuhankan agama, sedangkan ya, orang itu tua saya bahlul itu. Kenapa menuhankan agama? Tuhan itu cuma satu. Nah, kenapa agama yang dituhankan? Nah, itulah jangan sampai kita terlalu jadi fanatik, sering membedakan agama lain satu sama lain kan gitu sebetulnya. Oh, memang harus beda. Memang harus beda, nggak bisa sama. Agama Anda dengan agama saya harus beda. Maksudnya tidak mungkin sama. Manusia. Satu agama buatan manusia. Maksudnya begini, kodrat sebagai manusia kan kita akan menjauh ya. Karena kita sama manusia, kodrat manusia itu kan sama di mata Tuhan. Baik karena kita diciptakan dengan agama yang berbeda-beda. Jadi orang tua saya bilang begini, itu kamu harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Begitulah. Karena kalau kamu menyimpan emosi, berarti kamu menyimpan bara pada dirimu, Kak. Makanya selama ini kalau kamu begitu, kamu tidak akan pernah damai di hati. Kan begitu, itu pemahaman dari orang tua saya. Jadi untuk tidak harus fanatik, harus membedakan-bedakan. Kan kita sama-sama manusia. Itu pemahaman dari orang tua saya. Begitu Bang Suma.
Halo. Ya, gimana Bari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo, gimana Bari? Iya, tadi terputus ya. Ya, Bang Iya. Suma mungkin lagi ada apa? Ya, Ya, kenapa? saya kan mungkin terputus tadi. Saya kan terlahir dari keluarga Kristen karena mungkin saya kalau lahir dari orang tua saya Islam, tentu saya Islam kan gitu. Dalam sejak kecil saya dididik untuk menghormati sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami sudah dari kecil tidak ditekankan untuk tidak menghormati agama lain. Nah, karena menurut orang tua saya, kalau kita terlalu fanatik dengan agama, kita bisa mentuhankan agama, kita bisa melupakan kodrat-kodrat lain sebagai seorang manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itulah. Bisa nggak kita diskusi, Bang? Oh, Ya, lanjut, kita Bang. sharing bang, Assalamualaikum, Bang. karena ini kan ajaran dari orang. Banyak orang Kristen kemudian yang mu'alaf. Karena mereka menggunakan akal. Ya, makanya saya tanyakan sama Bang Suma. Itu ajaran kita kan untuk saling mengasihi sesama. Nggak ada ajaran Kristen mengasihi sesama, itu nggak ada, Bang. Jangan Anda bikin-bikin. Iya. Nggak ada ini itu, kan nggak ada. Nggak ada di Kristen mengasihi sesama, itu nggak ada. Itu ajaran Yesus. Buktinya begini bang. Kalau saya nggak toleran, kakak saya yang tertua itu sudah masuk. Ya itu urusan Anda kayaknya, itu bukan urusan saya. Saya nggak mau lihat orang per orang, saya melihat agamanya, kitabnya yang saya lihat. Mau Anda itu bermanis-manis, ya, mau Anda itu berjilat-jilat, saya nggak peduli. Yang saya lihat itu kitabnya. Oh ya, lanjut bang. Nah, Kalau anda masuk kitab saya nggak bisa jawab. nah itu dia. Kalau dibilang orangnya, ya orang Kristen banyak baik memang. Tapi coba lihat kitabnya. Apa yang diajarkan oleh kitabnya? Ya lanjut bang. Nah itu dia makanya. Jadi kalau dikatakan iman tanpa akal itu sudah hancur itu. Kita beriman itu harus gunakan akal. Jangan hanya menggunakan dogma. Karena kalau hanya menggunakan dogma, apa yang diajarkan orang tua kita itu yang kita sembah. Nah sekarang Anda diajarkan menyembah kepada anak manusia. Maka apa yang Anda lakukan? Menyembah kepada anak manusia. Padahal sejatinya kebenaran itu adalah iman dengan akal. Kita bukan menyembah, kita ikuti ajarannya kan. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Kita kan ikuti ajaran kasih. Kasih, di mana ada agama ajaran Kristen kasih? Ya itu. Menjajah. Merampas istilah-istilah fundamental dari Al-Quran masuk ke Bible-nya. Itu ajaran kasih maksudnya. Kalau itu saya nggak tahu sampai situ karena kita juga tidak diajarkan untuk fanatik terhadap agama Kristen. Oh nggak bisa. Anda baca di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata beriman kepada Yesus, dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Kalau Anda pengikutnya Yesus, Anda harus hidup seperti Yesus. Puasa 40 hari 40 malam, sunat, sujud dalam beribadah, masuk ke sinagoge bukan ke gereja, dan ibadahnya setiap hari Sabtu bukan hari Minggu. Tuh, dalil. Oke, sekarang saya mau tanya Bang Suma, penggunaan kata Allah dengan Allah itu beda enggak? Kalau Allah itu adalah ejaan makhraj huruf, pakai tajwid, pakai ilmu. Kalau Allah itu ejaan Latin, sama seperti bahasa Ibrani, el, yishma, isma, itu ada penekanan-penekanan nikut. Sama kalau di Islam harakat dan makhraj huruf. Sedangkan kata Allah yang ada di Bible itu adalah kata yang diambil dari Al-Quran. Tak ada sumber lain selain Al-Quran. Ada nggak sumber lain? Kata Allah ini tak ada. Itu diambil dari Al-Quran. Oh ya, cuma kedengaran kan begini, kan huruf Islam dengan yang ada di Islam dengan di Kristen itu sama Allah, tapi penyebutannya kok berbeda kedengarannya. Iya, tanyalah kepada saudara-saudara Kristen yang lebih dulu. Kenapa orang Kristen membacanya Allah dibaca Allah? Itu penyembunyian identitas. Menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil ke dalam Bible.
ejaan apa yang kita pakai? Kira-kira sampai kita membacanya Allah. Tak ada. A tambah M tambah M tambah A tambah H bacanya amma. A tambah S tambah S tambah A tambah H bacanya asa. Pasti itu. A tambah N tambah N tambah A tambah H bacanya anna. A tambah L tambah L tambah A tambah H bacanya Ya Allah. Allah. Nah, tuh. Kenapa kamu baca Allah? Karena menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang kalian ambil. Kan umat Islam bilang Allah. Kan beda Terus? kedengarannya dengan Allah. Ya, kalian yang membuatnya berbeda. Karena kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami, di mana kata Allah itu adalah Allah. Kan ada O dengan U di situ. Mana ada huruf O di dalam bahasa Arab? Mana ada? Allah. Allah. Iya kan. Allah. Itu huruf. Itu huruf alif. Begitu. Iya, makanya itu kemudian iblis mengambil kata itu dan mengidentifikasinya sebagai sembahan mereka dengan sebutan Allah. Itu setan tuh cara kerjanya itu begitu, memalsukan sesuatu yang benar. Coba saya tanya, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah itu dia makanya. Jadi Tuhannya umat Islam itu diambil, lalu disebut Allah. Supaya abjad itu kan Allah itu kan dari Latin Bang Suma. Kalau dari abjad Arab itu alif bentuknya seperti telunjuk begini. Beda dengan abjad Latin kan model A-nya seperti model segitiga. Iya Bang Suma. Oke, kemungkinan Anda benar tapi 0,0%. Sekarang kalau itu terjadi dan itu yang menjadi alasan, tolong sebutkan kepada saya dari mana asal kata Allah yang kalian gunakan itu. Dari mana asalnya? Sudah bilang saya tidak tahu. Saya awam. Toh, cuma saya ada perbedaan pendengaran. Kalau Kristen menyebutnya Allah, kalau Islam menyebutnya Allah. Kan itu kedengarannya kan tidak sama. Walaupun penulisannya sama Bang. Itu kan. Jadi gini, kata Allah yang kalian pakai itu satu-satunya sumber hanya dari Al-Quran. Yang pemilik menyebutnya Allah. Kalian yang mengambil itu menyebutnya Allah. Kok kedengaran gue beda Bang, Allah dengan Allah. Ya. Kalau didengar secara manusia normal kan itu kan beda. Udahlah, susah saya menjelaskan kalau orang tidak pakai otak, susah. Ampun saya tuh orang paling ampun saya kalau diskusi sama orang yang tidak berakal. Orang tak ada otak, susah. Bukannya susah menjelaskan, cukup masuk akal pernyataan pemuda itu, bahwa dalam bahasa Indonesia orang Kristen membaca kata Allah itu Allah bukan Allah, makanya orang Kristen Indonesia menggunakan kata Latin dengan tepat. Orang Kristen tidak menyembah Allah SWT tetapi Allah yang dijelaskan dalam Alkitab, meski memang dia jujur tidak punya kemampuan menjelaskan Alkitab yang dia imani. Di sini saya mau menanggapi mengenai penggunaan kata Allah atau Allah. Orang Kristen menyebutkan kata Allah dengan benar daripada orang Muslim yang menyebutkannya dengan Allah, berkenaan dengan kata Allah itu sendiri. Meski kedua agama menggunakan kata Allah untuk merujuk kepada Tuhan yang sama-sama Esa dan Pencipta, konsep dan sifat Allah dalam Islam dan kekristenan berbeda secara fundamental. Dalam Islam, Allah SWT adalah dipahami bahwa Allah itu satu, sementara dalam kekristenan, Allah dipahami sebagai Allah yang Esa dan Alkitab menyatakan pribadinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah perbedaan mendasar yang memengaruhi bagaimana umat Kristen dan umat Muslim memahami sifat Allah, hubungannya dengan manusia, serta jalan keselamatan yang ditawarkan. Penggunaan kata Allah oleh umat Kristen sebenarnya berakar dari sejarah penggunaan bahasa Arab dalam agama-agama Semitik. Kata Allah dalam bahasa Arab adalah bentuk spesifik dari kata yang berarti Tuhan, atau dewa dalam bahasa Arab ilah. Kata ini berasal dari gabungan artikel al yang berarti sang dengan ilah yang berarti Tuhan, sehingga Allah berarti Tuhan yang Esa. Konsep ini mirip dengan penggunaan kata Ibrani
Elohim, dalam kitab suci Ibrani untuk merujuk pada Tuhan. Orang-orang Kristen di wilayah Arab telah menggunakan kata Allah jauh sebelum munculnya Islam, khususnya komunitas Kristen di Arab yang berbicara bahasa Arab, termasuk umat Kristen Arab di Mesir, Suriah, dan Palestina. Dalam Alkitab berbahasa Arab, sejak terjemahan awal, kata Allah telah digunakan untuk menggantikan kata Elohim dalam teks aslinya. Misalnya, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 versi Arab tertulis, pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah terjemahan langsung yang mengikuti pola bahasa Arab dalam menyebut Tuhan yang esa. Ingat, Allah yang dimaksud bukan Allah SWT, tetapi Allah atau Elohim dalam bahasa Ibrani. Ketika Islam muncul pada abad ke-7, kata Allah atau Allah sudah digunakan oleh umat Kristen dan Yahudi untuk merujuk pada Tuhan. Oleh karena itu, ketika Al-Quran mulai menggunakan istilah ini, kata tersebut sudah dipahami oleh masyarakat Arab sebagai referensi kepada Tuhan, dan dalam kasus umat Kristen, pada Tuhan yang diimani sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penggunaan kata Allah oleh kekristenan Arab merupakan sebuah warisan linguistik dan budaya yang mengakar dari sejarah panjang penggunaan bahasa Semitik untuk menyebut Tuhan. Bagi mereka, kata Allah adalah cara berbahasa Arab untuk menyatakan keesaan Tuhan, dan hal ini telah diteruskan dalam gereja-gereja berbahasa Arab hingga saat ini. Mengenai tuduhan Kipli bahwa tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan mengasihi sesama. Maka jika ada anggapan bahwa kekristenan tidak mengajarkan kasih, biasanya tuduhan tersebut muncul karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya pengetahuan mengenai ajaran Kristen yang sejati. Bisa jadi juga, mungkin ada oknum yang mengaku Kristen tetapi tidak mempraktikkan kasih, atau mungkin ada kesalahpahaman dalam komunikasi antaragama. Namun, jika melihat inti ajaran Yesus dan pesan Alkitab, kasih merupakan landasan utama kekristenan. Dalam Matius 22 ayat 37-40, kasih sebagai perintah utama, Yohanes 3 ayat 16 adalah inti dari kasih Allah dalam kekristenan yaitu kasih dalam pengorbanan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 44 ajaran untuk mengasihi musuh, Yohanes 13 ayat 34-35 kasih sebagai ciri khas ajaran Kristen, dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih disebut sebagai salah satu buah roh. Ini berarti bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang diberikan oleh Allah sendiri kepada umatnya dan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kesaksian orang Kristen untuk hidup benar di antara non-Kristen sangat mempengaruhi cara pandang mereka yang belum percaya tentang iman Kristen itu sendiri. Demikian tanggapan dari saya, salam murid Kristus.